Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Eka Mina Setiawati from the English Study Program, and I want to explain of linguistic. In the chapter 1, what is linguistics? Apa itu linguistik? Sebelum kita masuk belajar ke linguistik, kita harus tahu dulu apa itu bahasa atau language. Karena linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. In the one bab, language and languages, bahasa dan berbagai bahasa. Language is the mental used by humans to communicate with one another. Bahasa adalah alat utama yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maksudnya, jika kita sedang merasakan lapar, jika kita tidak menggunakan bahasa untuk memberitahu orang lain, maka orang lain tidak tahu bahwa kita sedang lapar. Jadi, bahasa itu adalah alat yang membantu kita dalam berbicara, bertanya, menjawab, bercerita, bahkan meminta tolong dan menyampaikan pesan. Tanpa bahasa kita tidak bisa mengobrol, tidak bisa belajar, tidak bisa berteman dengan mudah, tidak bisa menjelaskan berbagai sesuatu hal. Makanya bahasa itu sangat penting. Bahasa itu juga banyak di dunia ini. Ada bahasa Inggris, contohnya seperti hello in Indonesia, seperti halo. In Jepang itu seperti konnichiwa. Dan bahasa lainnya masih banyak lagi. Semua bahasa itu berbeda tetapi tujuannya sama, yaitu untuk alat berkomunikasi. Lanjut, ada language definition atau pengertian dari bahasa. Language is a system of symbols used by people to express ideas, feelings, and thought. Bahasa adalah sistem simbol yang digunakan bahasa untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan. Ada 3 kata penting, yaitu sistem. Maksudnya itu bahasa punya aturan, kita tidak boleh menyusun kata sembarangan. Contohnya seperti rice, eat, I. Orang akan bingung karena yang benar itu adalah I eat rice. Artinya saya makan nasi. Jadi bahasa itu mempunyai aturan. Yang kedua ada simbol. Simbol itu berarti lambang. Contohnya cat. Itu hanya kumpulan huruf. Tapi ketika kita membicarakannya, kita tahu artinya, yaitu kucing. Berarti kata adalah simbol yang mempunyai arti. Yang ketiga ada express ideas. Express artinya mengungkapkan. Ideas artinya ide. Misalnya kamu mempunyai ide, ayo belajar, lalu kamu mengatakannya. Berarti kamu menggunakan bahasa itu untuk menyampaikan ide. Next, language functions atau fungsi dari bahasa. Function berarti fungsi dan kegunaan. Misalnya orang bertanya, untuk apa sih bahasa itu digunakan? Jawabannya, bahasa mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama ada personal function. Language is used to express personal feelings. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan pribadi. Kalau kita seperti senang, sedih, marah, takut, kita memiliki bahasa untuk memberitahu orang lain. In example, I'm happy today. Dia memberitahu bahwasanya dia sedang bahagia di hari ini. Yang kedua ada interpersonal function. Language helps people build relationship. Bahasa membantu manusia menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau kita ingin punya teman, kita harus berbicara. Misalnya, halo, apa kabar? Terima kasih, maaf. Semua itu menggunakan hubungan menjadi baik. Contoh in example in English, nice to meet you. Senang bertemu denganmu.
Thank you very much. Terima kasih banyak dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada directive function, yaitu language is used to ask people to do something. Bahasa digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Misalnya, kamu ingin temanmu membukakan pintu atau meminta tolong teman untuk membukakan pintu. Please open the door. Kalau tidak berbicara, apakah temanmu tahu apa yang kamu inginkan? Pasti tidak tahu, maka diciptakan bahasa agar orang lain tahu apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Yang keempat ada referential function. Language is used to give information. Bahasa digunakan untuk memberikan informasi. Seperti jika ingin ujian, biasanya guru itu memberikan informasi bahwasanya besok akan ada ujian. Itu contoh dari memberitahu informasi. Yang kelima ada metalinguistic function. Language is used to talk about language itself. Bahasa digunakan untuk membahas bahasa. Misalnya, apa arti kata beautiful? Kamu sedang membahas bahasa. What does honest mean? Apa arti dari honest? Next, imaginative function. Language is used to create stories, poems, and songs. Bahasa digunakan untuk membuat cerita, puisi, atau lagu. Kalau penulis membuat cerita, once upon a time, pada zaman dahulu, ini termasuk fungsi imajinatif karena bahasa dipakai untuk berkreasi. Jadi, language itu bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa juga mempunyai aturan. Bahasa membantu kita untuk menyampaikan ide, perasaan, dan pikiran. Bahasa juga memiliki 6 fungsi. Yang pertama ada mengungkapkan personal, mengungkapkan perasaan. Intropersonal, menjalin hubungan dengan orang lain. Direktif, meminta atau memberi perintah. Referential, memberikan informasi. Metalinguistic